Oke, shalom. Lagi shalom. Ada sukacita di malam hari ini, amin. Mari lambaikan tangan yang bersukacita pada malam hari ini. Haleluya. Masih dalam suasana Paskah di hari ini, masih tanggal 23 April, 1 minggu setelah Paskah. Kita semua masih merayakan sukacita iman kita, di mana Paskah itu adalah benar-benar hari kemenangan kita yang sesungguhnya. Ada orang bilang, oh hari Natal yang merupakan hari kemenangan kita, hari Natal yang benar-benar hari penuh sukacita buat orang Kristen. Enggak, buat saya hari kemenangan kita terbesar, sukacita terbesar kita saat kita bisa merayakan Paskah. Amin. Paskah itu berarti kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Paskah itu ialah tanda dan adalah momen di mana Tuhan bangkit dari maut, mengalahkan kuasa maut dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Amin. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Alkitab katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita jadi Kristen, sia-sia kita beriman kepada Yesus, sia-sia kita masuk ibadah, sia-sia kita dalam setiap pergumulan kita beriman, sia-sia. Tetapi Alkitab katakan, Kristus telah dibangkitkan, maka kita punya pengharapan yang baru akan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan karena saya masih dapat kesempatan lagi untuk bisa melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Setiap waktu adalah kesempatan emas, apalagi kita bisa melayani Tuhan. Makanya itu saudara-saudara, saya selalu undang, mari jemaat, aktiflah kita melayani Tuhan. Engkau mungkin bukan melayani di atas mimbar seperti saya atau seperti tadi Brother Moko jadi WL. Engkau bisa melayani Tuhan sebagai pemusik atau multimedia atau penerima tamu, karena melayani Tuhan adalah suatu kebanggaan. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan adalah suatu kebanggaan. Katakan sama-sama, melayani Tuhan adalah kebanggaan. Melayani Tuhan itu adalah benar-benar suatu kebanggaan. Makanya hari ini di mana saya masih bisa dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, saya bersyukur karena saya masih bisa melayani Raja di atas segala raja. Saudara mau melayani Jokowi aja, mau melayani Ahok aja, atau nanti di depannya nanti saudara akan melayani Anies, nanti jadi ajudannya dia. Itu saudara, bangganya bukan main. Bapak siapa? Oh, saya ajudannya Pak Gubernur. Oh, itu bangga. Gimana kalau misalnya orang tiba-tiba jadi ajudannya presiden? Itu bangga banget. Apalagi kita menjadi pelayannya Tuhan, pelayannya Raja di atas segala raja, pelayan dari Tuhan yang menciptakan kita. Suatu kebanggaan. Amin. Hari ini saat saya mempersiapkan firman Tuhan buat malam hari jam 6, saya berdoa, Tuhan mau apa dengan jemaat di Gesia Immanuel Harapan Indah di Ibadah Raya ketiga jam 6 sore? Tuhan mau apa? Pertama kali saya dapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tuhan bilang sama saya, the power of resurrection. The power of resurrection. Kuasa kebangkitan. Saat saya tangkap ini, saya masih mikir, Tuhan ini benar nggak? Saya uji lagi. Hari berikutnya saya berdoa, Tuhan mau saya sampaikan apa kepada jemaat? Tuhan masih ngomong the power of resurrection. The power of resurrection. Akhirnya saya tangkap ini, dan malam hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang the power of resurrection. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat kita semua, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus, engkau harus mengakui Dia terlebih dahulu sebagai benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Bukan sekedar sebagai dewa, atau bukan sekedar sebagai sesembahan seperti agama lain. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Saudara mau cari di kitab mana yang Tuhannya bilang kepada pengikutnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman? Enggak ada. Saudara mau dapat di ajaran mana, agama mana yang Tuhannya itu, bukan Tuhan, jangan dulu bilang Tuhan, dewanya itu, the Lord-nya, Tuhannya itu, dewanya itu mati, tiba-tiba bisa bangkit lagi dan menyediakan tempat bagi saudara di kekekalan. Enggak ada. Ini yang membedakan Tuhan Yesus Kristus dengan patung-patung, dengan sesembahan-sesembahan, dengan dewa-dewa lainnya. Untuk itu sebelum saya masuk dalam khotbah saya pada malam hari ini, saya mau sampaikan buat kita semua, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus, engkau harus mengakui dan menerima Dia benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Katakan amin.
Karena kuasa kebangkitan Kristus, saudara, ini bukan main-main. Sekali Anda mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup Anda berubah, hidup Anda dipulihkan, keluarga Anda diberkati, bisnis Anda diberkati. Amin. Yang pertama yang saya dapati ya dalam kuasa kebangkitan Kristus ini ialah ada 3 hal yang Yesus lakukan. Pertama-tama terlebih dahulu saat ia bangkit. Yang pertama ialah, kita buka sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, 3 hal yang Yesus lakukan saat ia bangkit. Kita baca lebih dulu Yohanes 20 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Mau baca di Alkitab atau Alkitab atau ada di layar juga, silakan kita baca. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara, hal yang pertama yang Yesus lakukan saat ia bangkit ialah ia memberi pengharapan. Amin. Hal yang pertama yang Yesus lakukan saat ia bangkit ialah ia memberikan pengharapan. Yesus katakan amin. Yesus bangkit memberikan pengharapan. Katakan sama-sama, Yesus bangkit. Memberikan pengharapan. Orang-orang di akhir zaman ini adalah orang-orang yang saya namakan sebagai dying people. Orang-orang yang kelihatannya hidup tapi seperti zombie. Hidup, jalan, beraktivitas, tapi pengharapannya nol. Pengharapannya tidak ada lagi. Banyak orang berjalan tanpa pengharapan, Bapak Ibu. Banyak orang berjalan udah tanpa lagi hal-hal yang bisa diharapkan. Tetapi hari ini kabar baik buat kita semua. Yesus bangkit memberikan pengharapan. Amin. Dalam ayat 13 tadi dikatakan, kata malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria mengalami kesedihan yang sangat setelah kematian Yesus. Mengapa? Maria dan beberapa orang yang akan kita bahas sebentar lagi ini, mereka mengalami kesedihan yang dalam. Karena apa? Yesus ini, mereka mengharapkan Yesus ini adalah benar-benar sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka mengharapkan, ini orang ini yang akan membebaskan kita dari penjajahan orang Romawi. Tapi pas Yesus mati, pengharapan mereka seakan-akan hilang. Mereka pikir, waduh, salah orang nih kita nih. Ini yang Maria alami. Dia bilang, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14 lanjut. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Maria udah melihat Yesus. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus ada di situ. Tapi lucunya, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, terkadang beban masalah, pergumulan, himpitan hidup, tekanan-tekanan kehidupan membuat engkau tidak dapat lagi melihat di mana Yesus. Betul? Ada orang-orang yang bisa aktif melayani, aktif masuk gereja. Di mana-mana ada pelayanan, di situ dia. Di mana-mana ada orang ada kesusahan, dia yang dipanggil konseling. Tapi pas dia mengalami masalah, Yesus pun dia ragukan, di mana Yesus. Saudara juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, di mana saudara mengalami keadaan di mana saudara merasa, saya sendiri, Tuhan di mana, pembelaan saya di mana, seakan-akan Tuhan tidak bersama saudara. Ini Maria juga mengalami. Tapi saya mau katakan buat kita semua, saat kita menyangka Yesus tidak lagi bersama dengan kita, saya katakan satu hal Bapak Ibu, saudara menghina akan karya penyertaannya buat kita. Iya, saat saudara mulai merasa
Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bersama dengan saya. Saudara menghina karya penyertaan Tuhan buat kita. Karena Tuhan bilang sendiri, Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersama dengan kita setiap saat. Saat kita lagi di atas, kita lagi di bawah, kita lagi dalam puncak kesuksesan, kita dalam keterpurukan hidup, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Di mana-mana ada Yesus. Kalau hari ini sudah mulai merasa, Pak Marvel, saya mulai menghadapi banyak pergumulan, hutang saya banyak, suami tidak kerja, atau istri saya tidak kerja, saya banyak utang, saya di kantor banyak dimarahin gini. Tuhan seperti tidak ada. Saudara salah. Saudara mengalami apa yang Maria alami ini. Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terkadang Yesus sudah datang, Yesus sudah ada, tapi kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Lanjut ayatnya yang ke-15. Yesus datang, Yesus bilang gini, kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Nah, ini lagi lebih lucunya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan 3 hari yang lalu dia bersama dengan Yesus. Lebih dari 3 hari yang lalu, maksudnya 1 minggu yang lalu dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dia berbareng-barengan terus dengan Yesus. Dia mengenal Yesus sedemikian dekatnya. Bahkan sampai ada karya sesat Da Vinci Code itu yang dia bilang Maria Magdalena ini katanya istrinya Yesus. Itu sesat. Dia bilang itu karena Maria ini paling dekat dengan Yesus. Orang Yahudi katanya itu tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan. Yang bisa lihat rambut perempuan itu cuma suaminya. Berarti Yesus ini adalah suaminya Maria. Itu sesat. Jangan pernah kita percaya. Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang mulai sesat. Tapi lucunya orang Kristen dengan bodohnya percaya. Saya pernah dengar satu orang bilang gini, "Oh, ada itu cendekiawan itu dari yang terkenal Zakir Naik. Khotbah di mana-mana, ceramah di mana-mana." Lucunya, yang percaya sama pemberitaan dia itu bukan cuma orang seberang. Yang percaya sama orang ini itu bahkan orang Kristen. Tapi yang membedakan pasti, saya bisa jamin, yang percaya sama Zakir Naik ini adalah orang Kristen yang pengenalannya akan Tuhan tidak ada sama sekali. Hari-hari ikut ibadah, hari-hari pelayanan, tetapi tidak ada pengenalan akan Tuhan. Boleh pergumulan hidup membutakan saudara akan Tuhan. Boleh segala macam kebutuhan, himpitan hidup seakan-akan membuyarkan pandangan saudara dari Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan Yesus ada di sana. Amin. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bagaimana mungkin baru minggu lalu bersama-sama, tiba-tiba belum sampai 1 minggu, dia anggap orang ini penunggu taman. Sampai saya Maria bilang, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Terkadang masalah membutakan mata orang. Terkadang pergumulan hidup membutakan mata orang. Yesus sudah datang, dia anggap itu setan. Yesus sudah datang, dia anggap ini bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan. Ini cuma perasaan saya, ini cuma emosi saya. Pergumulan hidup. Lanjut ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yesus akhirnya berkata kepada Maria, "Maria." Satu sebutan yang menunjukkan kedekatan antara Yesus dan Maria. Apa maksudnya saudara? Satu hal, camkan baik-baik. Satu, engkau menghadapi masalah. Satu hal saya mau katakan, engkau harus bertemu Yesus. Saat engkau ada masalah, satu hal yang kau harus lakukan, engkau harus bertemu Yesus. Baru ekor yang amin. Satu hal yang kita harus lakukan, saat engkau menghadapi masalah, saat engkau menghadapi pergumulan, engkau harus bertemu Yesus. Yang disebut katakan amin. Hal yang kedua, apa yang Yesus lakukan saat ia bangkit? Yang kedua ialah Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13
sampai ayatnya yang ke-16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita semua, saat Yesus bangkit, Dia memulihkan visi kita. Yesus bangkit memulihkan arah tujuan hidup kita yang sudah terangkan. Yesus bangkit memulihkan tujuan hidup kita. Orang kalau tidak punya visi, orang kalau tidak punya tujuan hidup, mau dibawa kemana? Mau bawa kemana hidup tanpa visi? Mau bawa kemana hidup tanpa tujuan? Oh, saya yang penting saya bisa kerja. Yang penting saya udah bisa kerja bagus, aman, nyaman, gaji pas, hidup pokoknya tentram, itu yang udah bagus. Iya, benar. Tapi saya mau katakan malam hari ini, engkau tidak cukup hanya dengan pekerjaan yang baik, rumah yang banyak, mobil yang banyak, bahkan istri yang cantik seperti istri saya. Engkau tidak cukup seperti itu. Engkau harus punya visi. Katakan sama-sama visi. Engkau harus punya tujuan hidup. Hidup Anda mau kemana? Saya sendiri, hidup saya minta sama Tuhan. Pas perjumpaan pribadi tanggal 8 Desember 2013 kemarin, saya minta sama Tuhan, Tuhan mau hidup saya mau dibawa kemana? Tuhan ciptakan saya ini buat apa? Tuhan waktu awal menciptakan saya, membentuk saya, Tuhan mau rancangan saya ini untuk bikin apa? Itu yang kita kejar. Ke anak-anak muda yang selalu bersama dengan saya selalu bilang, cari identiti kalian, kejar identitas kalian. Selesai kalian dapat identitas kalian, cari destiny kalian. Orang tanpa identity dan tanpa destiny, ngapain hidup? Iya, benar. Orang kalau dia tidak mengenal identitasnya sendiri apa, destiny-nya dia tidak tahu mau kemana, saya mau katakan, engkau hidup membuang-buang waktu, Bapak Ibu. Yang saya maksudkan dengan identitas ialah engkau mengenal gambar diri saudara di hadapan Tuhan itu seperti apa. Engkau mengenal gambar diri saudara di hadapan Tuhan itu siapa saudara di hadapan Tuhan. Apakah saya ini hanya, hanya anak sebatang kara. Saya dilahirkan dari keluarga miskin, saya dilahirkan dari kampung kecil di ujung Indonesia, saya tidak pernah makan di tempat-tempat termewah. Bukan itu. Anda mendapatkan identiti Anda mendapatkan identitas Anda dalam Kristus melalui hubungan pribadi. Anda mendapatkan siapa diri Anda sesungguhnya. Engkau boleh mempunyai segala sesuatu, tetapi tanpa Anda menemukan identitas saudara seperti apa, saudara mulai sia-sia hidup saudara. Yang kedua, selesai dapat identitas, saudara cari destiny Anda apa? Destiny maksudnya apa? Tujuan hidup saudara. Orang tanpa tujuan sama seperti saudara udah naik mobil taruhlah mobil yang taruhlah Alphard. Naik Alphard. Udah bagus nih kendaraannya. Tapi tidak tahu mau kemana. Akhirnya mulai dari Bekasi, luar Harapan Indah. Ke Bekasi aja deh, belok kiri. Ke Bekasi, terus Raji, sampai di pusat kota Bekasi. Mau kemana ya? Masuk mall, udah habisin duit. Terus akhirnya ke Bekasi nggak enak, ke Jakarta aja. Akhirnya main lagi terus belok Jakarta. Waduh, masih di Cakung, di Pulau Gadung. Oh, kita mau kemana ya? Oh, kita ke tempat-tempat yang banyak orang aja, ke tempat-tempat ramai. Pergi ke Jakarta, di Jakarta Pusat atau di mall-mall di Jakarta Barat, pergi ke sana. Tapi tidak tahu akhirnya mau kemana. Wah, ini kita mau kemana ya? Akhirnya cuma muter-muter di jalan, masuk keluar tol. Akhirnya tidak tahu mau kemana. Yang ada ialah bensinnya habis, bahan bakarnya habis, dan saudara tidak pernah mencapai satu titik tujuan dalam hidup saudara. Pentingnya destiny.
Mulai hari ini, saudara, mentor saya potong. Mulai mentor saya di Belanda, namanya Revan Charles Derrick. Dia bilang gini, Marval, aku iri sama kamu. Kenapa deh? Aku pernah lihat dia. Kenapa deh? Dia pakai bahasa Inggris. Dia bilang, aku iri sama kamu. Kamu udah ketemu dengan Tuhan umur 21 tahun. Lah, iya dong. Kenapa deh? Saya ketemu dengan Tuhan itu umur 50 tahun. Terus maksudnya apa? Kalau aku bisa sama seperti kamu, umur 21 tahun, terus aku udah ketemu Tuhan, aku udah bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidupku akan lebih besar daripada hidup kamu. Hidupku akan lebih besar daripada hidupku yang sekarang ini. Emangnya jadi berjumpa dengan Tuhan umur berapa? Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya dapatkan destiny saya umur 50. Umur 50 baru dia dapat destiny hidupnya apa. Tapi akhirnya dia sekarang umur 73. Iya, 73. Tahunnya 74. Di umur 74 tahun di tahun ini, dia bilang, saya baru menghabiskan 24 tahun bersama dengan Tuhan. Yang seharusnya kalau saya bisa lebih di bawah 50 tahun saya berjumpa dengan Tuhan, banyak hal yang bisa saya lakukan. Tapi kamu, Val, udah dari umur 21 tahun, kamu udah bertemu dengan Tuhan, mendapatkan destiny hidup kamu. Gunakan baik-baik. Itu pesan mentor saya. Hal yang sama yang mentor saya pesankan kepada saya mau juga mau pesankan buat kita semua pada malam hari ini. Berapapun umur saudara, cari destiny, tujuan hidup saudara. Amin. Menemukan destiny hidup bukan soal umur. Orang bilang, Val, bulan lalu saya ulang tahun. Ulang tahun ke, malu mau bilang saudara, 25. Umur saya ke 25. Tiba-tiba, coba ulang tahun itu tiba-tiba ada orang bilang gini, Val, saya dengan kamu, Val, cuma biasa tahun doang. Tapi kok pengetahuan kamu itu bisa jauh daripada saya. Kok pengalaman kamu akan Tuhan itu bisa jauh daripada saya. Kamu 25, saya 26. Saya bilang gini, brother, hidup berkristenan bukan soal berapa lama Anda hidup, bukan soal berapa umur saudara, tetapi hidup berkristenan itu bicara soal pengalaman demi pengalaman yang Anda jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Ada satu orang yang dekat dengan saya bilang, kamu walaupun masih remaja, masih belum sampai 17 tahun, tapi kalau kamu udah mengalami pengalaman yang dalam dengan Tuhan, kamu lebih dewasa rohani daripada orang yang udah umur 70 tahun secara fisik. Iya, benar. Di akhir zaman ini, saudara, saya mau tekankan buat kita semua, mari kejar pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Saat Tuhan datang nanti, Matius 7 ayat 23 bilang, aku tidak mengenal kamu itu, aku tidak ginosko dengan kamu. Itu maksudnya Tuhan tidak pernah mengalami pengalaman yang intim dengan kita. Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang intim dengan Tuhan. Makanya kenapa saya bilang, hidup kekristenan bukan soal umur berapa Anda sekarang, bukan soal berapa lama Anda hidup, tapi hidup kekristenan bicara soal berapa banyak pengalaman yang Anda lalui bersama-sama tiap hari dengan Tuhan. Yang setuju kata Anda. Makanya kenapa saya selalu dengan orang-orang dekat dengan saya selalu bilang gini, kalau mau cerita kesaksian kepada saya, tolong berikan kesaksian yang paling segar. Maksudnya apa? Kesaksian yang sudah dalam masa, sudah 1 minggu sebelumnya kalian alami, saya anggap itu kesaksian yang expired. Cara saya mengukur tingkat kerohanian seseorang, saya mengukurnya dari kesaksian yang ia bagikan. Ada kan orang gini kan, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena 40 tahun lalu waktu perang Vietnam, Tuhan tolong saya. Orang Kristen tahun 2017 bicara kesaksian 40 tahun yang lalu. Berarti pengalamannya dengan Tuhan itu 40 tahun yang lalu. Tapi saya bilang sama orang-orang yang dekat dengan saya bilang, usahakan dan minta sama Tuhan, Tuhan saya mau kesaksian, 1 kesaksian setiap hari. Itu berarti pertumbuhan rohani kalian naik dan tidak jadi kepala dan bukan jadi ekor, terus maju dan tidak. Itu cara saya mengukur kerohanian seseorang, saya lihat dari tingkat kesaksiannya. Makanya kalau setiap kali saya ketemu orang, saya selalu tanya, gimana? Ada kesaksian baru nggak? Kalau dia bilang ada kak, kapan? 2 hari lalu, boleh lah, masih boleh. 3 hari lalu, oke pak, boleh lah. 5 hari kak yang lalu saya gini, oke boleh. Tapi kalau udah bulan lalu, saya bilang sama orang ini, minta lagi pengalaman yang baru dengan Tuhan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh
saya adalah orang yang kesaksian hidupnya terakhir 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 40 tahun lalu, bahkan 60 tahun lalu waktu Indonesia merdeka. 70 tahun lebih yang lalu. Minta pengalaman yang segar dengan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu camkan baik-baik. Hidup kekristenan bukan soal berapa lama Anda hidup, tapi hidup kekristenan soal pengalaman yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal yang ketiga, apa yang Yesus lakukan saat Ia bangkit? Hal yang ketiga ialah Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang ketiga yang Yesus lakukan saat Ia bangkit ialah Yesus bangkit memberi kepastian. Yang setuju katakan amin. Katakan Yesus bangkit memberi kepastian. Banyak orang hidupnya tidak pasti, banyak orang pekerjaannya tidak pasti, banyak orang keluarganya tidak pasti, banyak orang masa depannya tidak pasti. Tapi saat Yesus bangkit, Yesus bawa kepastian buat kita. Amin. Amin. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ini murid-murid ini saudara sedang dilanda ketakutan. Karena apa mereka takut? Karena kalau sampai tentara Romawi menangkap mereka akan mengalami nasib yang sama dengan yang Yesus alami. Disalibkan. Makanya kenapa waktu itu saudara mereka mengurung diri, itu dikatakan mengurung diri satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Orang-orang ini dilanda ketakutan yang besar. Sekalipun mereka dilanda ketakutan, pertama datang Maria yang tadi kita bahas, bawa kabar, saya sudah melihat Yesus sudah bangkit. Orang-orang ini belum percaya. Tiba-tiba datang Petrus dan teman-temannya yang tadi di Emmaus itu. Yesus sudah bangkit, kami telah melihat Yesus. Orang-orang ini tidak percaya, saking takutnya. Poin yang ketiga ini ialah orang-orang mengalami ketakutan, bahkan mulai ada keraguan-raguan. Ini dia benar nggak Tuhan? Dia benar nggak dia ini Tuhan? Sampai-sampai itu yang kisah Thomas itu kan. Dia mulai mikir, ini benar-benar Tuhan nggak? Karena saking takutnya, orang kan biasa kalau takut dia akhirnya dia ragu. Orang karena takut dia jadi bimbang. Tapi Yesus datang memberi kepastian buat kita semua. Amin. Mulai hari ini, jika ada di antara kita yang mulai takut, yang mulai ragu, mari berseru sama Tuhan, aktiflah berteriak kepada Tuhan, aktiflah berseru kepada Tuhan, bilang, Tuhan, datanglah kepadaku, karena aku percaya Yesus bangkit memberi kepastian. Amin. Hal yang berikutnya, jadi ada tiga hal yang Yesus lakukan saat Ia bangkit. Yang pertama, Ia memberikan pengharapan. Yang kedua, Ia memulihkan visi kita, memulihkan arah tujuan kita. Dan yang ketiga ialah Dia memberikan kepastian hidup. Amin. Saya lihat dari 3 poin tadi ini ada 2 persamaan. Tadi 3, sekarang 2. Ada 2 persamaan yang terjadi saat Yesus bangkit. Yang pertama ialah dalam poin 1 sampai 2 tadi, kalau saudara simak tadi dalam Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 16 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Ini ada satu persamaan ialah Maria dan juga 3 orang murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus ini dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka matanya dibutakan oleh keadaan, dibutakan oleh keadaan pada saat itu, dibutakan oleh segala macam pergumulan mereka, ketakutan mereka. Tapi hal yang jadi persamaan dari 2 poin itu ialah, yang pertama yang saya dapatkan, Yesus datang, Dia membuka mata hati kita. Amin. Katakan Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit, membuka mata hati kita. Bilang sama orang sebelah kiri kananmu, dia buka mata hati. Itu penting saudara. Kalau saudara tidak terbuka mata hati saudara, hati nurani saudara tidak terbuka, saudara tidak bisa melihat keadaan sekeliling saudara yang terjadi seperti apa. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, saudara tertutup dengan matamu.
dan saudara tidak bisa lakukan apa-apa. Yang Yesus perbuat ialah Yesus datang, dia membuka mata hati kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu Yesus datang. Jadi kalau malam ini saudara mulai bingung, kakak atau pak Anfel, ini perbuatan ini kira-kira baik atau buruk, ini yang perbuatan ini kira-kira berdosa apa enggak, kok saudara mulai ada pertanyaan seperti itu, saudara perlu Yesus malam hari ini. Dia akan bukakan mata saudara, dia akan bukakan pikiran saudara, dia akan bukakan hati saudara untuk saudara bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tangan kanan, mana yang tangan kiri. Itu maksudnya Tuhan datang. Amin. Persamaan yang kedua, saat Yesus bangkit, pada poin yang ketiga tadi tentang memberi kepastian dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ialah Yesus bangkit memberi pengertian dan pewahyuan yang baru buat kita yang setuju katakan amin. Yesus bangkit memberikan kita pengertian yang baru, memberikan kita pewahyuan demi pewahyuan yang baru. Mengapa saya katakan pengertian yang baru, pengetahuan yang baru, dan pewahyuan yang baru? Karena apa saudara? Tidak peduli mau pendeta atau orang sekuler, dia membutuhkan suatu pengertian, suatu pengetahuan dan pewahyuan, bahkan pengurapan yang segar setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saudara, coba saya kasih gambaran gini ya. Saudara kalau lihat orang pelayanan, taruhlah mau WL, singa, sembilan musik, atau pengkhotbah sekalipun, kalau pengurapannya itu pengurapan yang lama, pewahyuan itu pewahyuan yang lama, suara Tuhan yang ia dapatkan, suara Tuhan itu terus, firman yang ia dapatkan itu terus, lagu yang ia dapatkan itu terus. Saya katakan, itu pengurapan yang lama. Mentor saya ajarin saya gini, Marvel, saat kamu melayani Tuhan, kamu butuh minyak yang baru, bukan setiap kali kamu melayani Tuhan, tapi kamu butuh minyak yang baru setiap hari. Dia kasih gambaran gini ke saya. Coba kamu Manfal, istri kamu mau masakin ikan goreng buat kamu, taruhlah masakin ikan goreng. Hari ini pakai minyak yang masih baru. Hari kedua besok pakai minyak yang kemarin itu, masih boleh lah. Hari ketiga pakai lagi minyak yang sama. Hari keempat pakai lagi minyak yang sama yang dari hari pertama itu. Hari kelima pakai lagi minyak yang sama dengan hari yang pertama. Gimana rasanya? Satu makanan pakai minyak yang sama Senin sampai Senin lagi. Gimana rasanya? Lain kan? Bahkan hambar kan? Bahkan hilang rasanya. Ini yang saya maksud dengan pengurapan dan pewahyuan yang baru. Saat mungkin Anda berkata, Pak, itu dalam pelayanan, tapi saya ini Pak pengusaha, saya ini bisnismen, saya mungkin tidak perlu pengurapan. Tidak, saudara salah. Saat Anda bekerja, saya mau katakan Anda butuh juga yang namanya pengurapan. Yang setuju katakan amin. Anda butuh juga yang namanya pewahyuan, pengurapan dalam Anda, cara-cara Anda mengembangkan bisnis saudara, itu namanya pengurapan Anda yang Anda butuhkan. Cara-cara saudara untuk saudara bisa mengembangkan perusahaan saudara, pekerjaan saudara, saudara butuh pewahyuan dari Tuhan. Kalau saudara berpikir sesuatu dengan pikiran saudara, saya bikin apa ya? Saya bikin apa ya? Hari ini saya harus bikin apa ya? Itu pikiran saudara. Dan Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ada orang yang lihat ke saya gini. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Kita mulai dari atas dulu, ayatnya yang ke-5. Saya mau katakan buat kita semua, jangan kita berpikir apa-apa mengembangkan perusahaan, mengembangkan pekerjaan, pakai pikiran sendiri. Soalnya ada SOP-nya Tuhan dalam kita. Tuhan bilang kalau kita mengembangkan pakai ini, siapakah kita debu tanah ini pakai pikiran sendiri? Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saat saudara mulai berpikir untuk mengembangkan usaha saudara, mengembangkan bisnis saudara, mengembangkan pekerjaan saudara dengan menggunakan pikiran-pikiran sendiri, sorry Bapak Ibu, bukan saya yang bilang, tapi Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan
Yesus bangkit? Yang pertama ialah Dia membuka mata hati kita. Yang kedua, Dia memberikan kita pengertian, pewahyuan, dan pengurapan yang baru dan segar setiap hari. Akhirnya saudara-saudara, yang terakhir, inti dari the power of resurrection ini, inti dari kuasa kebangkitan Kristus ini, apa intinya? Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ini versi Indonesia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi saudara tahu, saya pribadi lebih suka menggunakan Alkitab yang versi New King James Version. Dia ditulis gini. Dalam kata-kata as many as believers, itu dikatakan gini, He gave us right and authority to become children of God. Itu versi King James Version. He gave us right and authority to become children of God. Maksudnya apa? Dia memberikan kita right, hak, memberikan kita right, memberikan kita kuasa, authority to become children of God, untuk menjadi anak-anak Allah. Maksudnya apa saudara? Kuasa kebangkitan Kristus intinya ialah Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa, memberikan kita hak, memberikan kita otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, yang tidak pernah kita simpan dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Saudara, tangkap firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya.